Pendidikan harus bersifat merata, praktis dan juga bisa dijangkau di mana saja. Sehingga sisi kami mendukung peralihan pendidikan tersier ke format daring. Masuk ke setup dari sisi kami juri, pendidikan itu wajib dan merupakan hak yang dimiliki oleh seluruh masyarakat di berbagai belahan dunia. Dan ketika hak itu tidak dipenuhi, yang dimana pendidikan merupakan framing utama bagi masyarakat, akan banyak hal dan kemungkinan yang bisa terjadi ke depannya. Tidak hanya kurang dalam sisi akademis seperti tidak bisa menghitung, tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik, tapi juga dalam hal perilaku, menghormati, kontrol emosional, dan berbagai hal lainnya. Dari sisi pemerintah, pendidikan merupakan hal serius yang harus kita kembangkan sampai kapanpun hingga membentuk suatu sistem yang sempurna. Sedangkan dari tenaga pendidik pun tidak kalah penting dalam melaksanakan suksesnya sistem ini. Juga dari orang tua merupakan fasilitator yang dimana masalahnya banyak orang tua yang belum bisa memfasilitasi anaknya dengan maksimal, entah karena latar belakang yang kurang mendukung ataupun situasi yang juga kurang mendukung. Masuk ke status quo, melihat situasi saat ini juri, banyak masyarakat yang memiliki kendala di bagian akses. Berkaca dari beberapa daerah yang belum tersorot, mereka masih sulit untuk menjangkau dari beberapa akses pendidikan karena lokasi yang jauh dan sebagainya. Dari sini sudah tidak relevan, jadi karena bayangkan ketika kamu harus menikmati hakmu sebagai masyarakat menempuh pendidikan yang luas, kamu menempuh pendidikan yang aman, tapi ternyata kamu harus melewati berbagai rintangan untuk sekolah, dan itu menurut kami sangat tidak relevan di sisi kami juri. Lalu selanjutnya, biaya merupakan salah satu masalah yang sering terjadi dalam pemenuhan hak ini. Mulai dari biaya seragam, transportasi, operasional, dan biaya-biaya lainnya. Akhirnya banyak yang terhenti karena masalah biaya ini atau bahkan terputus sekolahnya entah di jenjang SMP, SMA, atau bahkan SD. Dan dari sisi kami juri, dua hal ini merupakan hal penting yang harus kita cari solusinya. Dan di sini peran seluruh hal sangat penting karena ini berpengaruh besar dalam keberlangsungan masyarakat di berbagai belahan dunia. Masuk ke argumen, saya akan menjelaskan mengapa manfaat di sisi kami lebih banyak dari berbagai pihak dibandingkan sisi oposisi. Yang pertama, bayangkan ketika kamu sedang dalam kondisi tidak bisa bersekolah karena latar belakangmu yang kurang mendukung. Misalnya saat faktor ekonomi, kamu harus membantu orang tuamu dalam mencari uang, kamu harus membantu orang tuamu berjualan misalnya, sehingga kamu tidak bisa menempuh akses pendidikan yang merata seperti orang-orang lainnya. Dan bahkan itu bukan pilihan terbaikmu. Dari situ kamu jadi tidak bisa sekolah, dan itu tentu sangat tidak adil juri. Ketika pendidikan daring ini lahir, orang-orang dengan situasi seperti itu akan tetap bisa melaksanakan haknya dan juga menjalankan haknya sebagai masyarakat, yaitu menempuh pendidikan yang adil. Karena dari segi biaya operasional untuk masalah paket dan segala macam yang dibutuhkan untuk menempuh pendidikan ini dinilai dan pasti akan lebih terjangkau daripada pendidikan secara tersier ataupun langsung. Pemerintah juga bisa aktif dalam memberikan bantuan seperti kuota, HP, dan lain-lain dari hasil pengalihan dana operasional pendidikan secara langsung yang dinilai cukup besar dibandingkan pendidikan secara daring. Yang kedua, dalam dunia daring, orang memiliki lebih banyak kesempatan untuk berekspresi, berinovasi, dan juga mengeluarkan aspirasinya. Mengapa? Karena mereka tidak merasa dijudge sebelum memulai, dan lebih sedikit tekanan untuk mereka memulai. Karena pikirkan ketika kamu terjebak dalam suatu kotak yang membatasi segala pergerakanmu, pendukungmu sedikit, kamu dijudge orang kamu ngapain mulai dan segala macamnya, lalu kamu menemukan suatu celah dan kamu bisa keluar dari kotak itu secara perlahan karena adanya support dari berbagai pihak yang kamu mungkin tidak tahu, karena kesempatanmu jauh lebih luas ketika adanya sistem daring ini. Dan orang yang akan menghalangi jalanmu secara langsung akan terbuka jauh lebih sedikit, dan kamu berani untuk mulai mengeluarkan aspirasimu. Kamu jadi tidak takut karena kamu sudah menghilangkan rasa takut sebelum memulai itu. Dan yang saya maksud sini adalah ketika anak ingin mengeluarkan aspirasinya, banyak dari orang sekitar yang malah menjudge-nya, malah tidak mendukungnya. Dan ketika adanya sistem daring ini dan orang mau mengeluarkan aspirasinya, akan lebih didukung karena pandangan mereka akan jauh lebih luas. Yang ketiga, kelemahan paling fatal dari sistem pendidikan tersier adalah biaya akses dan kesempatan yang tidak merata. Kalau kita kaji secara lebih luas, hal ini memberikan dampak yang positif dengan lebih kompleks. Tenaga pendidik seperti guru, dosen juga akan terbantu dengan sistem ini. Bayangkan lagi posisi mereka yang mereka adalah orang tua, dosen, dan juga guru yang mereka juga masih menempuh pendidikan. Bisa lebih maksimal dalam menjalankan semua kewajibannya ketika kebijakan ini diperlakukan. Karena dia tidak harus mengeluarkan waktunya untuk transportasi, tidak harus mengeluarkan waktunya untuk hal-hal yang lain ataupun dari segi pendidikan. Dan ini kamu bisa melakukan semuanya dengan lebih struktur dan maksimal, sehingga kamu tidak harus menghabiskan waktu di jalan, dan merupakan hal ini yang sama sekali tidak bisa dibantah oleh pendidikan secara tersier. Kesimpulannya, pendidikan tersier tidak efektif karena masih banyak celah yang bisa diisi oleh pendidikan secara daring. Dari berbagai pihak dan juga manfaat, sisi kami lebih unggul karena dari fleksibilitas, akses, dan biaya lebih menjanjikan. Bangga menjadi tim pro.